Lalu berdoa seperti itu sampai Nabi Zakaria diberi anak, yaitu Yahya, di usianya yang ke-100. Di usia-usia yang sudah tua, mereka tidak menyerah walaupun usia-usia itu adalah usia yang tidak mungkin memiliki anak lagi menurut perhitungan manusia. Kemudian yang kedua tentang ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah Rabbi, ya Allah, zidni, tambahkanlah aku ilmu. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan untuk meminta tambah terhadap segala sesuatu kecuali Allah perintahkan untuk minta tambah ilmu. Maka dari sinilah kita bersyukur kepada Allah, kita diberikan oleh Allah keistiqomahan untuk selalu semangat di dalam menambah ilmu kita. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita semua menapaki jalan yang lurus, jalannya para nabi, para rasul, para anbiya, para siddiqin, syuhada dan sholihin. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kajian kita kitab Wasayal Aba lil Abna sampai pada halaman yang ke-37. Halaman 38 ya. 38 yang paling bawah, paragraf yang paling bawah. Betul Pak G? Masih dalam bab amanah, mendidik karakter, menanamkan karakter kepada anak tentang amanah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Ya bunayya, wahai anakku, iyyaka wal muzaha bil khiyanati, jangan sampai kamu wal muzaha, bermain-main, bil khiyanati, dengan pengkhianatan. Jangan sampai kamu bermain-main dengan pengkhianatan. Karena dahulu di pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan bahwa sumber dari segala kebaikan itu adalah sifat amanah, dan sumber dari segala keburukan itu adalah sifat khianat. Maka pesan yang selanjutnya untuk anak-anak kita itu adalah jangan sampai anak kita ini bermain-main di dalam pengkhianatan, mencoba-coba untuk berkhianat, mencoba-coba untuk khianat saja jangan sampai, apalagi terjerumus dalam pengkhianatan. Fala tahtalis min ahadi ikhwanika syai'an ala sabilil muzahi litaruddudihi ilaihi idza tafaqqadahu. Fala tahtalis, maka jangan sampai kamu menyembunyikan. Tahtalis, jangan sampai kamu menyembunyikan min ahadi ikhwanika, dari salah seorang ikhwanika, saudara-saudaramu, syai'an, sesuatu pun. Dalam kata lain, terjemahan bebasnya, jangan sampai kamu, anakku, menyembunyikan sendal koncone, jangan sampai menyembunyikan sepatune kancane, jangan sampai menyembunyikan polpen kancane, jangan sampai menyembunyikan tepae kancane. Ini yang seringkali terjadi di lembaga-lembaga yang setingkat
dasar SD, ya. Setingkat dasar SD seringkali terjadi hal-hal semacam ini. Kadang kancane kehilangan sepatu dan lain sebagainya. Fala takhtalis, maka dari kecil ini anak sudah harus dididik supaya jangan sampai bermain-main terhadap pengkhianatan itu. Di antara bermain-main terhadap pengkhianatan adalah menyembunyikan barangnya temennya. Nah, syai'an ini umum, bisa jadi sepatu, bisa jadi sendal, bisa jadi pulpen, bisa jadi tasnya kancane, bisa jadi sticknya kancane dan lain sebagainya. Ala sabilil muzahi, dengan tujuan untuk bermain-main. Jadi memang dia tidak sungguh-sungguh menyembunyikan barang temennya itu, bukan memang betul-betul sengaja untuk menyembunyikan dan tidak dikembalikan, tapi memang untuk bermain-main. Litarabdudihi ilaihi, untuk kamu kembalikan ilaihi kepadanya, idza tafaqqadahu, tatkala tafaqqadahu, dia itu kehilangan barangnya. Jadi memang dia sudah sengaja, anak ini sudah sengaja berniat menyembunyikan sepatune kancane. Engko nek bocah iki wis bingung goleki, maka dia kembalikan. Nah, ini adalah diantara bentuk muzaha bil khiyanah, yaitu bermain-main di dalam pengkhianatan. Nah, dari kecil itu anak sudah harus diberantas sifat-sifat seperti itu, supaya tidak tidak menjadi akar yang akan menumbuhkan pengkhianatan yang lebih besar di kemudian hari. Nah, ini penting. Seringkali saya menjumpai kasus-kasus semacam itu, walaupun ya bahkan di notabene yang mungkin sekolah dasar itu sudah kita ajarkan sedemikian rupa tentang agama, tentang keislaman yang mungkin menurut kami itu adalah jam pelajaran agamanya, nasihat agamanya itu sudah lebih, itu saja masih terjadi hal-hal semacam ini. Apalagi sekolah-sekolah atau tempat-tempat majelis, ya entah yang berupa non formal ataupun formal, itu tidak ada pelajaran-pelajaran agamanya atau nasihat-nasihat tentang agamanya kurang. Nah, itu seringkali terjadi. Fa inna dzalika yad'u ila su'idzon, karena yang demikian itu yad'u, mengundang, ila su'idzon, kepada berburuk sangka, bika, kepadamu, wa ittihamika bima anta minhu bari, dan menuduhmu bima anta minhu bari, walaupun kamu tidak melakukannya. Artinya begini, ketika seorang anak itu sering menyembunyikan barangnya temannya dengan niat bermain-main, kemudian di suatu hari kok terjadi ada benar kehilangan barangnya anak tersebut, maka karena di hari-hari sebelumnya itu barangnya ini sudah sering sekali disembunyikan oleh anak tersebut, maka ketika dia kehilangan barang itu kira-kira dia akan menuduh siapa? Menuduh anak yang sebelumnya selalu menyembunyikan barang. Walaupun pada saat kehilangan barang tersebut itu bukan dia pelakunya, tapi karena di sebelum-sebelumnya itu dia sudah sering menyembunyikan barangnya,
maka menjadi ittihamika bika, yaitu menjadi dia itu menuduh dirimu ya melakukan hal tersebut bima anta minhu bari, walaupun kamu tidak melakukan. Jangankan anak kecil ya, orang dewasa pun begitu. Orang dewasa ini ketika kita itu sering menemui orang-orang yang suka sekali berbohong, kata-katanya itu suka sekali meleset dari kebenaran, bahkan sudah terkenal kebohongannya ya. Di saat itu ketika dia mengatakan apalagi, kita mungkin banyak tidak percayanya dengan orang tersebut, walaupun sekali waktu di saat dia ngomong itu ternyata omongannya benar. Tapi karena sebelum-sebelumnya itu sering sekali bohong, maka kita tidak percaya lagi sama dia, walaupun dia mengatakan yang benar. Nah, ini penting untuk kita hilangkan dari karakter seorang anak, supaya dia tidak tumbuh dengan karakter ini di kemudian hari. Warubbama rasakha fi dhihnil ba'di annaka min ahlir raibah, min ahlir ribati. Dan bisa jadi rasakha fi dhihnil ba'di, rasakha tertanam fi dhihnil ba'di pada hati sebagian orang, annaka sesungguhnya kamu min ahlir ribah, termasuk orang-orang yang ribah. Ribah itu suka membuat bingung, suka membuat keraguan-raguan. Jadi kalau ada kamu ini, jadi kabar yang benar itu menjadi sesuatu yang diragukan gitu. Itu ahlur ribah itu. Nah, itu bisa jadi tertanam di orang-orang, bahkan mungkin dalam satu kelas itu ketika ada anak yang sering sekali melakukan hal demikian, pokoknya hobinya menyembunyikan barangnya koncone, itu konco-koncone sak kelas itu wis tertancap dalam hatinya, pokoknya nek bocah itu mesti nek ono ilang mesti bocah itu. Jadi sudah tertanam dalam hatinya, nek ono barang ilang no kelas, ora ono sing didarani kecuali bocah itu, karena seringnya dia melakukan hal demikian. Wahai hata antanzi'a, wahai hata, dan tidak mungkin, atau dalam kata lain sangat sulit, antanzi'a, kamu mencabut hadzadzon, prasangka ini, min qulubihim, dari hati-hati mereka. Dan sudah tertancap dalam hati seseorang, gak percaya sama kamu, sama seorang anak itu, maka akan sangat sulit untuk mengembalikan sebuah kepercayaan dia lagi. Sangat sulit sekali. Jadi membangun sebuah kepercayaan itu lebih mudah dibandingkan mengembalikan sebuah kepercayaan. Maka kalau kita ini ada seorang pemimpin sing wis biasane nipu terus, bohong terus, ya. Iku nek mencalonkan lagi, kira-kira sampean melu nyoblos meneh ta orang? Kira-kira. Janjinya itu beribu-ribu janji, tapi semua janji itu tidak ditepati atau sering sekali berbohong. Nah, periode kedua nyalonkan lagi. Nah, ini kira-kira mungkin kita itu tidak lagi sudi untuk memilih dia sebagai seorang pemimpin. Ya, kira-kira begitulah. Ya, untuk mengembalikan kepercayaan lagi sama masyarakat itu sudah sangat sulit, sangat sulit. Ya, jadi mengembalikan sebuah kepercayaan itu sangat sulit dibandingkan dengan membangun sebuah kepercayaan dari awal. Nah, kira-kira seperti itu yang harus kita tanamkan di dalam
diri anak. Kemudian la tahun nafsak ya bunayya, wahai anakku, la tahun nafsaka, jangan kamu khianati dirimu sendiri. Wala tahun ahadan minan nas, dan jangan kamu khianati seorang pun minan nas, dari kalangan manusia. Inna min khiyanatika, sesungguhnya termasuk khiyanatika li nafsika, pengkhianatanmu kepada dirimu sendiri. Kecepatan atau gak, Pak? Inna min khiyanatika, sesungguhnya termasuk pengkhianatanmu linafsika, kepada dirimu sendiri, ayas alakal ustadu. Du itu ya, bukan du, kurang titik. Ayas alakal ustadu, kamu ditanya oleh gurumu, liyam tahinaka, untuk mengujimu. Fatangdura fil kitabi, maka kamu melihat fil kitabi, di dalam kitab. Ikhtilasan, ikhtilasan itu kalau dalam bahasa kita itu apa ya, mencuri-curi jawaban tanpa sepengetahuan guru, ngerpek ya, ngerpek bahasa kita dulu, ikhtilasan. Summa tujibahu, kemudian kamu menjawabnya. Jadi salah satu contoh, saya seorang guru, ini adalah seorang murid. Saya tanya ya, apa syarat-syaratnya wudhu misalkan. Nah, syarat-syaratnya wudhu ini saya bertanya kepada murid. Murid ini ya sambil melirik-melirik melihat kitab yang tidak diketahui oleh ustadznya, kemudian bisa menjawab. Tapi dia bisa menjawab gara-gara mencuri-curi pandang, ikhtilasan tadi, mencuri-curi pandang kepada kitab. Nah, ini ya termasuk pengkhianatan untuk diri kita sendiri. Ka'annaka, seakan-akan kamu, ka'annaka, seakan-akan dirimu, alimun, orang yang pintar, bima su'ilta anhu, terhadap apa yang ditanyakan kepadamu ya dari ustadz itu. Wah, koyok-koyok pinter ya, bisa langsung jawab. Tapi kepintarannya atau bisanya dia menjawab itu gara-gara melihat kitab. Nah, ini termasuk sesuatu pengkhianatan. Maka kepandaian yang seperti ini itu biasanya tidak akan pernah terjadi di dunia nyata. Ya koyo-koyo nek debat iku wis lancar, debat iku jawabnya pewenak, jelasane pewenak. Barang ya dia ditanya di dunia lapangan ya, menjadi apa namanya, mencalonkan jadi pemimpin, waktu debat soalnya ngerepek gitu ya, wah pinter ini ya. Tapi ketika sudah jadi pemimpin, ditanya oleh masyarakatnya tentang ini itu ya lupa gak ngerti apa. Nah, ini kepandaian yang menipu. Nah, seperti ini menipu dirinya sendiri, mengkhianati dirinya sendiri. Koyok-koyok pinter, tapi ternyata dia tidak pintar. Wa min khiyanatika, dan termasuk
pengkhianatanmu linafsika kepada dirimu sendiri, antajlisa majlisal imtihani, kamu duduk di majelis ujian. Antajlisa, kamu duduk majlisal imtihan, di ruangan ujian. Ini karena babnya anak-anak ya, jadi yang dibahas adalah ketika belajar di dalam sekolah. Tapi kaidah ini itu adalah pendidikan yang bisa kita terapkan di dunia kita dalam sehari-hari. Termasuk mengkhianati dirimu sendiri adalah kamu duduk di majelis ujian, fa idza ajazta, tatkala ajazta, kamu lemah anil jawabi, dari menjawab soal, artinya nggak bisa jawab, ngerjakan soal itu nggak bisa. Ikhtalasta musawwadata, kamu ikhtalasta sama mencontek, kalau di sini mencontek ya, mencontek secara diam-diam ya. Akhika, kepada saudaramu, litak tuba minha, untuk kamu tulis dari jawaban tersebut, nyontoh. Ini termasuk pengkhianatan. Maka saya mungkin di antara orang yang tidak masih sangat setuju dengan metode pembelajaran kurikulum di zaman-zaman saya SMP, atau jenengan juga pasti mengalami ya, zaman-zaman jenengan SMP dan lain sebagainya, itu masih ditulis dengan nilai murni. Entoke ujian nilai piro, yaitu yang ditulis. Dan bahkan dahulu masih berlaku sistem tidak naik kelas. Maka tulisan di rapot kita itu ada yang pakai tinta hitam sama tinta merah. Jadi yang merah itu adalah yang jelek, di bawah KKM lah kalau sekarang itu. Kalau yang hitam ini berarti menandakan dia sudah lolos begitu. Nah, yang banyak merahnya itu nanti menjadikan dia tidak naik kelas. Nah, itu sangat bagus sebenarnya. Ya. Jadi ahli pendidikan kita dahulu itu merumuskan hal demikian, itu sebenarnya sudah sangat cocok untuk mendidik karakter anak kita supaya berlaku jujur. Tapi sekarang itu tidak. Ya, sekarang itu seringkali ketika kita ujian, ya, apalagi ujian nasional ini, seringkali kadang-kadang malah sudah diberikan lembar jawabannya sebelum ujian. Iki jawabannya sesuk iki kaya ngene. Wis etok-etok ngerjakno tok, tapi wis kabeh iku ana contekane. Nah, ini tidak mendidik, ya, menanamkan sebuah karakter pengkhianatan. Ya, wallah mungkin dari atasnya itu melarang untuk tidak contekan, tapi tuntutan dari atas yang begitu sangat tinggi, anak harus berada di nilai paling kecil 70 atau 75 misalkan. Kalau KKM hari ini ya 70. Pokoknya anak-anak yang dia itu tidak mencapai KKM, maka dimungkinkan akan tinggal kelas atau tidak lulus ujian nasional. Lah, yang mengerikan itu kan ketika anak-anak itu tidak lulus ujian nasional, itu yang terpuruk itu bukan anaknya, tapi sekolahannya. Nah, atas dasar itu, ketika sekolahan ini dia nanti akan merasa menjadi malu, ya, malu ketika ada anaknya yang tidak lulus, ya, dan akibatnya mungkin nanti sekolahan tersebut tidak tersertifikasi misalkan, ya, terakreditasi maksudnya.
tidak terakreditasi, ya, sehingga nanti akan tertinggal dengan yang lain, sehingga dengan itu wis berbagai cara kadang-kadang seringkali justru masalah contekan, masalah ini difasilitasi. Nah, ini sebenarnya tidak menanamkan sebuah kejujuran, amanah di dalam diri anak, justru menanamkan sebuah pengkhianatan. Ini naudzubillah. Maka sebenarnya sangat setuju sekali kalau ada sistem kurikulum yang masih memberlakukan untuk tidak naik kelas. Sampai hari ini pun tidak ada ujian yang tidak naik kelas, itu nggak ada. Semuanya sudah bisa dipastikan naik kelas. Kok ada anak yang tidak naik kelas, mungkin yang marah itu justru orang tuanya. Anak saya kok kamu nggak kelas gini, itu yang dimarahi gurunya. Nah ini Al tahu hamsan liyujibaka, atau sa'al tahu, kamu bertanya kepadanya hamsan. Hamsan itu dengan isyarat-isyarat mungkin, atau dengan bisik-bisik mungkin, ya. Liyujibaka, untuk memberikan jawaban kepadamu. Ini bentuk daripada pengkhianatan. Pengkhianatan ya di dalam bab masalah mengerjakan soal. Nah, sekecil ini saja kita itu diajarkan untuk menghilangkan dari anak-anak kita. Kenapa? Karena dari sinilah berangkatnya tumbuhnya karakter sebuah pengkhianatan. Kalau dari kecil itu sudah tidak diajari sebuah amanah, atau dibiarkan di dalam melakukan sebuah pengkhianatan, maka ketika dia besar pun itu akan selalu melakukan pengkhianatan. Ya, termasuk di dalam mengkhianati dirinya sendiri. Kalau mengkhianati dirinya sendiri saja berani, apalagi dia mengkhianati orang lain, maka akan lebih berani. Nah, ini naudzubillah min dzalik. Kalau mengkhianati dirinya sendiri saja, maka mengkhianati rakyat itu pasti lebih berani. Hadhihi ya bunayya, masalah ini wahai anakku, khianatun. Jadi hal-hal yang dijelaskan di atas tadi, ya, itu adalah ya bunayya wahai anakku, khianatun. Itu semua adalah khianatun, pengkhianatan. Wajahalatun, dan kebodohan. Ma'an, sekaligus. Wa ghasyun aidan. Ghasyun itu adalah menipu daya, atau kalau dalam bahasa hadis itu diterjemahkan suap, man ghasyana, ya, barang siapa yang menyuap, ya, gimana hadisnya itu? Gimana? Al-murtasi, ya, ar-rasi wal murtasi, suap, ya. Maaf, kalau ghasyun itu adalah menipu daya. Ghasyana itu adalah menipu daya. Jadi khianat, kemudian kebodohan, sekaligus ini adalah menipu daya juga. Jadi perbuatan-perbuatan yang tadi di atas itu semuanya itu adalah bentuk dari udah pengkhianatan, udah kebodohan, udah tipu daya. Jadi double-double keburukannya yang ada di dalam situ. Bagaimana tidak? Letak pengkhianatannya di mana? Letak pengkhianatannya itu ada pada dia tidak amanah dari pesan ustadz-ustadzahnya, guru-gurunya. Ayo kerjakan sendiri-sendiri. Ya,
amanah dari ustadznya ini dikhianati, tidak dilakukan. Ya, ini pengkhianatan. Terus kebodohannya di mana? Jahalahnya itu ketika kamu ya mencontek atau ngerepek di dalam ujian atau mencontek, ya maka otak kamu berarti tidak mau berpikir, tidak mau belajar, tidak mau menghafal. Maka orang yang tidak mau memakai otaknya untuk belajar, menghafal dan lain sebagainya, itu adalah berarti menanamkan sebuah kebodohan. Terus tipu dayanya di mana? Tipu dayanya adalah kamu ya mencuri-curi kesempatan untuk mencari jawaban tanpa sepengetahuan gurumu. Kadang-kadang ono sing ngerepekan itu zaman saya dulu sih ya, ada yang ditulis di tangan, ono sing ditulis ning kertas dilebokno ning apa namanya sakunya, ada yang pakai kode-kode. Kalau dulu jawabannya ABC nah engko nek aku ngene jawabane A, ngene B, ngene dan lain sebagainya. Ini adalah tipu daya. Jadi mengajarkan 3 keburukan sekaligus: pengkhianatan, kebodohan, dan juga menipu daya. Nah, ini betul-betul sangat sangat merugikan, sangat buruk sekali ketika di dalam hal demikian saja anak-anak ini sudah diajarkan atau tertanam sifat-sifat 3 yang buruk ini. Falaitaka idza kunta jahilan, falaitaka, maka harapan untukmu idza kunta, apabila kamu jahilan, orang yang bodoh, apabila kamu menjadi orang bodoh, lam takun khainan, jangan sampai kamu jadi pengkhianat, wala wasyasan, dan jangan sampai kamu menjadi orang yang suka menipu daya. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, disinilah kita itu ya merenung doanya Nabi Ibrahim yang tadi saya baca, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berikanlah aku anak yang soleh. Doanya Nabi Zakaria tadi juga begitu, hunalika da'a Zakaria in qala Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, ya Allah berikan aku anak dari sisimu yang thayyib. Jadi saya menggarisbawahi di situ, di dalam ayat-ayat itu ada kalimat Rabbi habli sholihin, ya, ada kalimat thayyibah, dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik. Nah, setidaknya ya di dalam doa Nabi Ibrahim itu ada 3 ibrah, 3 pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah istiqomah dalam berdoa. Bagi yang tidak atau belum memiliki anak, istiqomah dalam berdoa kepada Allah untuk minta anak. Kemudian yang kedua itu adalah pentingnya memiliki keturunan. Pentingnya memiliki keturunan. Jadi punya keturunan itu penting, bukan nggak penting, tapi penting karena keturunan itu nanti akan menjadi estafet dakwah orang tua. Termasuk diantaranya itu adalah sabda Nabi, tazawwaju al-walud al-wadud fa inni mukathirun bikumul umam. Nikahilah wanita-wanita yang subur, yang penyayang lagi subur, karena aku berbangga diri dengan umatku yang banyak. Ini diantara anjuran agar supaya kita itu harus memiliki keturunan yang banyak. Jangan hanya
cukup 2 gitu ya. Ini menyelisih hadis ya. Cukup 20 lah, itu baru sesuai dengan ya nggak punya anak gimana? Itu qadarullah ya. Kita tidak bisa karena memiliki anak dan tidak itu bukan kemampuan kita ya. Nah kemudian yang ketiga ini yang paling penting yang berkaitan dengan pelajaran kita ini. Ada kalimat anak itu yang penting solih, yang penting thayyib. Ini intinya. Jadi saya itu kadang-kadang merenungkan orang tua itu banyak sekali ngeriwui anak dalam hal-hal yang tidak mestinya menjadi tujuan untuk jadinya seorang anak tersebut. Anak dituntut jadi arsitek, anak dituntut jadi dokter, anak dituntut jadi PNS dan seterusnya ya, macam-macam lah, sehingga tuntutan orang tua itu menyibukkan anak, sehingga anak itu tidak sempat lagi bagaimana caranya aku menjadi anak yang solih. Orang tua juga nggak begitu. Ketika dia itu tertutupi dengan itu semua, dia nggak pernah atau jarang berpikir bagaimana caranya anakku ini solih. Padahal anak solih itu adalah intinya tujuan dari kita memiliki anak. Lah, solih itu adalah modal dari ini semuanya. Ketika anak yang solih tidak akan mungkin memiliki sifat pengkhianat. Pasti dia memiliki sifat amanah. Nah, bagaimana caranya menjadikan anak solih? Tentu mendekatkan mereka dengan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, ini penting ya, karena seringkali seperti itu ya. Nah, ternyata doa Nabi Ibrahim itu justru menunjukkan kepada kita bahwa memiliki anak itu yang penting solih. Nyekolahno ning di itu yang penting menjadikan anak kita itu solih. Wes cukup. Nah, bapak ibu nggak menuntut kamu untuk jadi apapun. Cukup kamu jadi orang solih buat abah dan umi, cukup. Nggak usah neko-neko. Wes gampang. Jadi anak itu nggak bingung ya. Dan itu adalah apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Fattaqi, maka waspadalah ya bunayya, wahai anakku, al-wuqu fi mithli hadza, terjerumus dalam ya hal-hal seperti ini. Waspadalah, terjerumus dalam hal-hal seperti ini. Seperti yang tadi sudah di atas. Wajtahid fi darsika, dan bersungguh-sungguhlah fi darsika, di dalam pelajaranmu. Tata'allamil ilma, kamu mempelajari ilmu. Wa taslam minal khiyanah, dan kamu bebas dari pengkhianatan. Wal ghishyi, dan tipu daya. Wallahu yatawalla hidayataka, dan Allah Subhanahu wa taala yang akan menolongmu serta memberikan hidayah kepadamu, wa irsyadaka, dan menunjukkan jalan yang benar padamu. Nah, ini akhir daripada bab khianah. Yang penting di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takhulullaha wa rasulahu wa la takhulu amanatikum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah, mengkhianati Rasulnya, dan mengkhianati amanah-amanah kalian. Nah, amanah Allah berupa syariat-syariat Allah, amanah Rasul adalah berupa sunnah-sunnahnya, dan amanah kita antara wa amanatikum adalah amanah-amanah yang diamanahkan antara sesama kita. Orang ketika memberikan amanah kepada kita, kita mengamanahkan kepada mereka, dan lain sebagainya.
itu adalah amanah-amanah di antara kita. Jangan semuanya dikhianati. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini bisa dipahami? Ada pertanyaan mungkin? Cukup ya? Alhamdulillah, kita insya Allah besok lanjutkan di bab yang ke-14, bab masalah kehormatan. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sekaligus saya menginfokan kepada semua bapak-bapak ikhwan-ikhwan di majelis taklim Al-Iman ini, sekaligus secara lisan terlebih dahulu saya mengundang panjenengan semuanya untuk hadir di acara tabligh akbar yang akan diadakan oleh Pondok Pesantren Al-Iman pada tanggal 26 Juni hari Kamis jam 8 sampai jam 11 insya Allah rangkaian acaranya. Insya Allah yang akan mengisi adalah Ustadz Aditya Abdurrahman dari Surabaya. Beliau adalah pakar problematika anak muda. Beliau pembina Pang Muslim Surabaya. Juga beliau sudah beberapa kali juga mengisi di Jepang ya, di Yokohama yang sekarang didirikan Masjid Sholihin, di antaranya adalah artis Arie Untung gitu ya. Nah itu beliau yang akan datang. Insya Allah problematika tentang anak muda ya bisa ditanyakan besok di tabligh akbar tersebut. Dan barangkali juga panjenengan punya teman-teman atau punya tetangga yang dia ikut-ikutan di PANG. Nah ini ahlinya ya, ini ahlinya, bisa diajak untuk hadir juga anak-anak PANG ini supaya ketemu sama seniornya, karena dulu dia adalah anak PANG juga. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.